Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah analisis strukturnya. Kita saya akan memberikan ini yang latihan dulu kemarin, karena ada beberapa yang atau mungkin belum dengan teliti membaca materinya ataupun hasil penjelasan saya minggu kemarin tentang matriks inverse. Cuma karena ini menggunakan Office 365 nanti ada agak sedikit berbeda. Kalau ada yang menggunakan Office di bawah 2016, ada yang menggunakan Office di bawah 2016. Excelnya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Jadi dari jawaban-jawaban yang sudah saya lihat, inverse matriks A ini kan 5 baris 4 kolom ya. Kemudian B 4 baris 5 kolom. Ya. Maka nanti kalau perkaliannya ini C ya, C itu sama dengan A kali B, maka nanti C ini adalah matriks dengan berapa? 5 kali 5. Matriks 5 kali 5 untuk C. Ini karena ini 5 kali 5 4, ini 4 5, maka C-nya nanti matriksnya 5 kali 5. Nah, ini adalah matriks bujur sangkar. Sedangkan ini A dan B ini matriks bukan bujur sangkar ya, matriks persegi panjang. Maka inverse itu kalau Anda lihat videonya mungkin masih ada, di materi juga ada, matriks inverse itu hanya matriks bujur sangkar. Jadi kemarin ada yang diambil A-nya 4 kali 4. Ya nggak bisa, hanya yang 5 kali 4 ya 5 kali 4. Memang tidak ada matriks inverse-nya. Matriks inverse-nya tidak bisa dihitung untuk A dan B ini. Tidak ada matriks inverse-nya. Yang ada matriks inverse-nya memang hanya C-nya saja. Jadi C ini, matriks C ini, maka bisa kita lihat di sini perkalian, kita sorot, kita pilih matriks A yang di depan, kemudian di sini kita lihat ini adalah menggunakan titik koma, karena ada yang menggunakan koma ya. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, nanti dilihat di masing-masing office-nya ini beda. Kita kurang tutup, nah, dia langsung membentuk matriks 5 kali 5. Kalau di office yang sebelum 2016 ini yang muncul hanya pada bagian ujung sini saja. Kemudian setelah muncul, kemudian disorot dulu 5 baris 5 kolom, kemudian klik F2, kemudian klik Ctrl Shift bagian kiri, kemudian Enter. Nanti akan muncul semuanya di sini. Untuk perkalian inverse-nya. Jadi kalau Anda mencari inverse, ya, nah di sini ya, inverse ini kita inverse ini. Maka kalau Anda mencari inverse-nya ya nggak bisa di sini. Ya.
M invest. Ya. Kemudian kita masukkan di sini. Ya. Nanti akan muncul demikian. Ya. Karena memang matriks A yang 5 kali 4 ini tidak ada nilai investnya. Ya. Tapi kalau matriks C, ya, ini nanti C. Ini kita ini investnya ada, ya. Sama. Ya. Masukkan. Ya akan langsung muncul investnya. Ini untuk invest ya. Jadi invest hanya bisa didapatkan dari matriks bujur sangkar. Matriks yang baris dan kolomnya jumlahnya sama. Kemudian kalau determinan, kita lihat. Ya. Nah, determinan ini kita lihat matriks A. Sama. Kalau matriks C, jadi determinan dan invest ya, ini sama pada matriks yang nilainya bentuknya matriks bujur sangkar ya. Nah, kalau Anda cari D, tidak bisa. Ya. Ini perlu diperhatikan ini ya. Ini saya tulis lengkap saja ini. A-nya ini saya carikan di sini. A-nya 5 kali 4. Ini B. Jadi intinya begini. Perkalian matriks, bagian belakang matriks yang di depan harus sama dengan bagian depan matriks yang di belakang. Nah, kalau misalnya ada A ini 4 kali 4, D-nya 4 kali 5, nanti C-nya 4 kali 5 juga nggak ada matriks invest ataupun determinannya. Jadi determinan dan invest ini hanya pada matriks bujur sangkar saja yang ada nilainya. Nanti kalau dicari ya gini, tidak ada nilainya. Baik, ini untuk matriksnya. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan untuk analisis struktur. Muncul ya PDF-nya ya. Muncul, Pak. Oke. Kita lanjutkan prinsip dasar analisis struktur.
Jadi kita sekarang ini sedang mempelajari analisis struktur, dan pada kebanyakan kita adalah mempelajari analisis struktur yang bersifat elastis linier. Elastis linier ini adalah struktur yang memiliki perubahan struktur, jadi perpindahan titik bool ataupun perubahan batang, ini elastis. Elastis ini adalah masih berupa, kalau di grafiknya itu adalah perubahannya ini masih berupa grafik garis lurus, ya, linear. Nah, pada struktur yang bersifat elastik linear ini nanti ketika dia mendapatkan pembebanan, kemudian dia berubah bentuknya, ya. Jadi kalau balok mungkin melengkung, ya. Ketika ada beban, maka setelah beban itu dihilangkan atau tidak ada beban lagi, maka balok akan bisa kembali ke bentuk semula, lurus lagi. Nah, ini kalau struktur masih demikian, ini masih elastik linier. Nah, struktur yang bersifat non-elastik linier itu nanti adalah struktur plastis. Dan pada struktur plastis ini biasanya tidak linier perubahan bentuknya, tapi mungkin sudah berwujud lengkung, ya, tidak lurus. Kalau struktur plastis, ya, kalau struktur sudah mengalami plastis, maka ketika dia mendapatkan beban, dia diberi beban, kemudian dia berubah bentuk, maka ketika sampai pada kondisi plastis, maka struktur tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kalau sudah mengalami kondisi plastis ini biasanya yang berbahaya, ya. Tinggal menanti keruntuhan. Ya. Maka biasanya perencanaan struktur pembebanan ini didasarkan pada kondisi plastis. Ya. Kondisi plastis maksudnya jangan sampai beban ini menjadikan struktur bersifat plastis. Jadi beban maksimum ini beban sebelum terjadi kondisi plastis. Itu pun nanti masih dibagi dengan faktor keamanan. Nah, ini struktur-struktur yang masih elastis linier, ini berlaku ini. Yang pertama keseimbangan, dan yang kedua keseimbangan, yang ketiga nanti ada hubungan gaya dan perpindahan. Gaya ini dari keseimbangan, ini adalah keseimbangan, Halo, Mas Fasiful, mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Yang di-mute dulu ya speakernya ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Keseimbangan adalah keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya yang ada di struktur. Ya. Saya contohkan di sini. Apa namanya, ada mengambil menjadi pengalaman tetap berkarya. Di
Sini kita lihat contoh sebuah struktur. Ya, di sini katakanlah A, B, C. Ya. Ini ada beban, ya, tarik P. Ya. Di P di sini dikenakan tahanan pada pergerakan ke atas ataupun ke bawah, tapi bebas pada arah kanan kiri atau horizontal. Nah, di sini ada pegas. Ya. Pegas ini ketika tidak ada beban, maka ini juga nilainya kosong. Ya. Kalau pegas tidak tertarik kan tidak ada tegangan, dan tidak ada regangan. Maka keseimbangan pada struktur ini dinyatakan di gambar yang sebelahnya. Kalau ada gaya arah ke kanan dari P, maka pegas 1 ini akan menarik atau ke arah kiri dari gaya yang bekerja di sini, P. Dan pegas yang kedua juga akan berarah menuju titik di sini. Ini bisa digambarkan nanti apabila gaya P ini bergerak secara pelan-pelan, ya, tidak menimbulkan gaya dinamis. Nanti kalau ada gaya dinamis, ini biasanya kalau P-nya menghentak begitu, pada pegas nanti akan muncul resultan, ya. Maksudnya akan muncul damping, ya. Dia akan ada gelombang atau getaran yang berulang, ya. Sehingga gaya yang terjadi bukan hanya gaya satu gaya ini, tetapi nanti ada gaya berulang. Kalau P-nya ini menghentak, ya, langsung bekerja sesuai besarnya. Ya. Katakanlah kalau ini bekerja 5 kg, tetapi dia langsung 5 kg dikerjakan di sini, tarik langsung, maka nanti di pegas akan muncul getaran. Nah, ini kalau mekanika getaran, mekanika dinamis ini berbeda dengan analisis struktur. Ini analisis struktur statis, ya. Yang kita pelajari ini adalah analisis struktur statis. Makanya di awal kita belajarkan statika, ya. Semester 1 kita mempelajari adalah statika. Karena yang kita pelajari memang gaya-gaya yang pada benda-benda yang statis. Jadi di sini nanti keseimbangan gayanya semua, ya. Maka di sini adalah sigma gaya pada arah horizontal ini adalah 0, sigma gaya pada arah vertikal juga 0, dan sigma momen di titik sini ini juga 0. Sigma momen di sini adalah 0. Momen di sini nanti muncul dari reaksi ini kalikan jaraknya, reaksi sini kalikan jaraknya. Sigma gaya pada arah X sama dengan 0, sigma gaya arah Y sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Kalau kita lihat di gambar ini, pada gaya arah X, di sini akan ada F1 min P sama dengan 0. Nah, maaf, di sini masih ada F2 arah horizontalnya, ada arah Y-nya. F1 plus F2, kalau di sini cos betanya, ya, bagian sini nanti cos beta.
cos beta atau sudut di sini akan sama dengan sudut ini. Ya. Sudut theta, ya. Cos theta min B sama dengan 0. Kemudian pada arah vertikal, ya. Pada arah vertikal yang ada hanya F2 sin theta. Ya. F2 sin theta atau F2 sin beta kalau ini menggunakan beta. Sama dengan 0 karena hanya ada gaya satu saja. Masih ada R reaksi, tapi di sini karena gaya luarnya hanya horizontal, maka nanti reaksi yang ada di sini, ya. Kalau di sini nanti muncul setelah ada reaksi dari sini, karena ini tertarik ke sana ya. Ya. Nanti akan muncul reaksi di titik sini. Nah, reaksi ini yang belum diketahui. Ya. Sama. Di sini ya, tadi saya menggunakan F1 plus 2 ini min, di sini digunakan minus, di sini P-nya yang positif. Untuk tanda ini bagusnya memang yang berarah ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Ini hanya sekedar untuk perjanjian tanda ini ya, supaya nanti bisa seragam. Pada intinya sebetulnya yang berlawanan, gaya yang berlawanan nanti tandanya berlawanan. Di sini diambil yang ke kanan positif pada horizontal, kemudian ke atas positif pada yang vertikal. Jadi kalau ke bawah negatif. F2 sin theta ini ke bawah, maka di sini dibuat negatif. Kemudian juga nanti pada momen arah positif adalah arah ke kanan, searah putaran jarum jam. Kalau ke kiri negatif. P dan R ini adalah gaya-gaya luar. F1, F2 gaya dalam atau gaya pada batang. Gaya batang. Jadi persamaan ini adalah bersamaan, ini bersamaan 21 ya. Kurang nomor samaannya. Persamaan ini adalah bersamaan pada batang di mana memungkinkan terjadi gerakan. Ya. Kita lihat pada arah horizontal. Ya, pada arah horizontal ini di sini kemungkinan terjadi gerakan. Ya, bisa bergerak ke arah horizontal. Tetapi pada arah vertikal ini tertahan. Maka bersamaan ini adalah bersamaan pada arah di mana struktur mungkin bergerak. Ya. Maka ini disebut derajat kebebasan. Ya. Dan di sini persamaan dua-dua, ya, ini adalah persamaan pada arah yang tidak mungkin bergerak atau tidak bebas atau tertahan. Ya. Ini bersamaan pada arah perpindahan yang tertahan. Ya. Nanti penghitungan atau mengetahui jumlah gerakan, jumlah perpindahan pada derajat kebebasan ini nanti diperlukan di dalam analisis strukturnya nanti. Berapa jumlah perpindahan yang mungkin terjadi pada struktur. Kemudian yang kedua adalah kesepadanan.
Kalau kesepadanan ini adalah menyatakan bagaimana struktur tersebut tetap sesuai, tetap sepadan setelah terjadi suatu perpindahan antar elemennya. Jadi deformasi ataupun perubahan bentuk akibat perpindahan atau perubahan bentuk struktur atau batang-batangnya, maka bagaimana tetap sepadan ini dinyatakan dengan kesepadanan ini. Kita lihat. Jadi ketika gaya P bekerja, maka titik B ini akan berpindah ya, dari B ke B aksen sebesar delta X. Maka di dalam arah horizontal, ini ada perpanjangan batang 1 adalah sebesar E1X. Dan E1X ini adalah sama dengan delta X. Sedangkan pada batang kedua, dia akan ada perpindahan sebesar E2X. Yang tadinya titik B di sini, kemudian dia akan berpindah ke sana. Ini perpanjangan batang duanya sebesar E2X. E2X ini kalau dihitung terhadap delta X, ini sudut tetanya di sini, maka E2X ini adalah delta X kalikan cos theta. Cos theta. Delta X cos theta ini perpanjangan batang 2 atau E2X-nya. Nah, jika pada arah vertikal ini tidak ditahan, ya, ini akan terjadi katakanlah ada perubahan. Ya. Lalu sebetulnya di sini kita lihat pada batang 2 ini seolah-olah juga terjadi perubahan pada arah vertikal ya. Kalau arah vertikalnya mungkin ke sana. Terusnya dari A ke C ini. Ya. Ini posisi ujung batang kedua di titik B ini kan berubah dari B ke B aksen. Ya. Jadi kalau dilihat ketika perubahan panjang batangnya ini dianggap tetap, maka dia ada perubahan titik B ke B double aksen di titik sini. Ya. Maka perubahan ini kalau ada perubahan gaya, perubahan pada arah vertikal, batang 1 dia akan berubah sebesar delta Y. Sedangkan karena ternyata tidak ada perubahan pada arah vertikal, kita tahu E1Y sama dengan 0, E2Y sama dengan delta Y sin theta. Ini perubahan tadi AC-nya tadi sin theta. Nah, dari perpanjangan ini gambarnya C-nya di sini ya. C, B, B aksen. Ini hanya untuk ini 10 pangkat 4 ya mestinya ya. 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4. Nah, ini
Tidak bisa di. Oke. Jadi ini kesepadanan. Dari situ nanti muncul persamaan ini untuk kesepadanannya. E1 sama dengan E1X plus E1Y sama dengan delta X. Karena E1Y 0. Ya. Ini 0. Kemudian E2 adalah E2X plus E2Y atau delta X cos theta plus delta Y sin theta. Delta X, delta Y ini adalah perpindahan luar. Perpindahan titik pada struktur. E1, E2 disebut perpindahan dalam atau regangan batang. Jadi nanti kesepadanan itu adalah hubungan ini antara perpindahan struktur dengan regangan batang. Ini harus sepadan. Di sini diberikan persamaan E dengan delta X. E dengan delta. Ini perubahan struktur atau perpindahan struktur, perpindahan titik-titik pada struktur, dan ini regangan batang. Harus sepadan. Nah, kemudian hubungan gaya dan perpindahan. Hubungan gaya dan perpindahan ini dinyatakan dalam persamaan ini, constitutive law, adalah epsilon sama dengan sigma per E. Epsilon ini regangan, sigma tegangan, E modulus elastis. Jadi dari persamaan ini bisa diketahui apabila suatu bahan memiliki modulus elastis besar, maka regangan materialnya akan kecil. Semakin besar tegangan, regangan juga semakin besar. Tegangan ini nanti didapatkan dari pembebanan. Semakin besar beban, maka semakin besar tegangan. Semakin besar tegangan, maka semakin besar regangan. Kalau semakin besar regangan, maka perpindahan pada struktur juga akan semakin besar. Kalau terjadi lendutan, maka lendutannya besar. Maka kalau struktur memiliki beban yang besar, tegangannya besar, maka supaya regangannya kecil, perpindahan strukturnya kecil, kalau terjadi lendutan, lendutannya juga kecil, maka harus digunakan bahan dengan modulus elastis yang besar. Kita tahu modulus elastis, kalau pada bahan-bahan ini yang besar adalah baja, memiliki modulus elastis yang sangat besar. Kemudian beton memiliki modulus elastis yang lebih kecil. Dan juga ada kayu berbeda-beda tergantung jenis kayunya. Ada yang cukup memiliki modulus elastis yang cukup besar, ada yang kecil. Nah, bahan-bahan yang bersifat elastis, ya, tidak kaku, tidak getas, ini adalah memiliki E yang besar. Nah, dari prinsip-prinsip keseimbangan kesepadanan dan constitutive law ini, maka nanti akan didapatkan persamaan ini. F sama dengan K kalikan E. F ini gaya batang, K ini kekakuan batang, E jarak perpindahan. Jadi kekakuan batang ini adalah